Sering banget dari sebagian kita berpikir dan selalu bertanya, gimana sih caranya belajar bahasa Inggris supaya efektif dan mudah zaman sekarang? Kemungkinan besar kita yang belajar bahasa Inggris di sekolah selalu berfokus pada grammar dan vocabulary. Dan setelah itu kita akan dites dengan melalui ikut ujian. Dan itu seperti kita belajar bahasa Inggris ya hanya untuk mengikuti ujian. Nah, dari situ kita harus tahu apa sih kegunaan dari kita belajar bahasa asing. Sebenarnya kan untuk berkomunikasi kan ya. Dan ketika seseorang berbicara bahasa Inggris, kalian bisa mengerti. Dan when you speak English, other people can understand you. Untuk mencari metode belajar supaya tujuan ini tercapai, kita bisa belajar atau berguru kepada bayi. Pernahkah kalian melihat bayi orang luar negeri itu belajar bahasa Inggris melalui buku dan tanya-tanya tentang grammar, subjeknya mana, verbnya mana? Pernah gak? Enggak kan? Dan ternyata si bayi ini belajar bahasa Inggris dengan cara mendengarkan orang tua mereka ngomong. Mereka akan mengamati pola bahasa dan nyoba ngomong apa yang diomongkan orang tua mereka dan meniru, ya seperti bayi biasanya ya, mereka kan suka meniru gitu. Nah, dari sini orang tua akan ngasih tahu ke si bayi kata apa aja yang benar sehingga akhirnya si bayi bisa menyusun kata-kata yang enak didengar plus bisa dimengerti oleh orang lain. Dari sini nih kita bisa menarik kesimpulan bahwa kalau kita belajar bahasa itu dengan cara mendengar. Dan pentingnya lagi, proses belajar itu kita lakuin setiap hari. Nah, dari sini nih kita bisa menggeser kebiasaan belajar bahasa Inggris kita yang awalnya kita selalu mulai belajar grammar dan vocabulary dulu, kemudian speaking dan listening, kita rubah menjadi sebaliknya. Kita belajar speaking dan listening dulu, baru kemudian kita belajar grammar dan vocabulary. Ini harus dibuat menjadi sebuah kebiasaan. Sebenarnya aku sudah melakukan riset kecil-kecilan tentang gimana sih caranya belajar bahasa Inggris yang efektif dan mudah di zaman sekarang. Yang pertama, rajin-rajinlah kalian mendengarkan lagu berbahasa Inggris. Nah, menurut Susana Zareski, seorang polyglot yang bisa berbicara 7 bahasa, menurutnya bahasa adalah musik. Jadi dia menyarankan buat kita yang belajar bahasa, kita harus sering-sering mendengarkan sebuah lagu. Nah, buat kita yang belajar bahasa Inggris, dengerin aja lagu-lagu berbahasa Inggris sampai kalian hafal dan kalian bisa nyanyiin lagu itu. Kemudian kalian cari liriknya apa dan kalian cari juga maksud kata ini itu apa sih. Yang kedua, sering-seringlah kalian nonton film berbahasa Inggris menggunakan subtitle bahasa Inggris. Karena selain melalui suara, dalam belajar bahasa, kita itu harus ngamatin mimik muka dan bahasa tubuh yang digunakan si orangnya. Karena bahasa itu bukan hanya sekedar suara dan kata-kata, tapi juga bahasa tubuh. Gimana sih bahasa tubuh yang kita gunakan? Nah, melalui nonton film ini, kita ngamatin gak cuman kata apa yang diucapkan, tapi juga gimana sih kata ini diucapkan dan bahasa tubuhnya itu kayak gimana. Nah, selama nonton film, usahain kalian menggunakan subtitle bahasa Inggris. Jadi biar kalian tahu gimana cara ngomong kata ini. Dan kalian bisa cari tahu arti kata itu di kamus ketika kalian nggak tahu maksud kata itu apa. Yang ketiga, cari teman ngobrol yang bisa diajak ngobrol bahasa Inggris ya. Jadi sama seperti olahraga, kita ngomong pun juga butuh koordinasi otot mulut ya. Masa ya otot kaki, ya nggak mungkin kan ya. Ngebiasain otot kita untuk bisa ngomong bahasa Inggris itu nggak mudah ya. Jadi penting banget buat kita itu bisa, kalau bisa punya seorang guru ataupun tutor yang bisa lancar berbahasa Inggris, kalau bisa native speaker dari luar negeri ataupun yang memang benar orang itu bisa tutur kata bahasa Inggris dengan lancar. Nah, si tutor ini akan menjadi orang tua bahasa Inggris kalian. Jadi sama seperti orang tua kalian ketika mengajari kalian bahasa ibu ketika kalian masih bayi. 4.
Kalian bisa ikut program berbahasa Inggris yang tentunya bisa mengimprove atau meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kalian. Nah, kabar gembira untuk kalian yang berdomisili khususnya di Kota Blitar, aku saranin atau rekomendasiin buat kalian untuk ikut program yang bernama Bambu Academy. Bambu Academy adalah sebuah program yang termasuk Human Resource Development di bidang bahasa Inggris. Jadi di sini itu banyak sekali program yang bisa kalian ikuti. Bambu Academy menyediakan les bahasa Inggris untuk dewasa yang kuliah gitu ataupun yang anak-anak juga bisa. Dan di Basecamp Bambu Academy juga menyediakan banyak sekali buku yang bisa dibaca, tentunya khususnya bahasa Inggris ya. Free untuk semua kalangan. Dan juga menyediakan fasilitas untuk anak-anak jika mereka ingin bermain, mewarnai, ataupun belajar menulis, terutama di bidang bahasa Inggris. Kalau kalian mau informasi selengkapnya, kalian bisa datang ke alamat Basecamp Bambu Academy di Jalan Asahan, Pakunden, atau kalian bisa hubungi kontak Bambu Academy di sini ya, di sini. Oke, kalau kalian datang ke Basecamp Bambu Academy juga bisa bertemu dengan saya. Iya. Oh no. Oke, sekian dulu video dari aku. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Bambu Academy, behave locally, think globally, speak internationally. Sampai jumpa lagi. Dadah.